Jumpa lagi Kisanak. Bahar bin Smith, tersangka ujaran kebencian dan penyebar berita bohong, meminta ditangguhkan penahanannya. Kali ini yang dijadikan jaminan adalah istrinya. Bahar sepertinya menirukan Mustafa Nahra, tersangka dengan kasus yang sama beberapa waktu lalu. Penahanan Mustafa ditangguhkan oleh polisi dengan jaminan istrinya. Kisanak yang budiman, sepertinya kita memasuki sebuah zaman baru di mana para istri mirip BPKB atau sertifikat tanah bisa dijadikan jaminan. Jika saja Bahar dan Mustafa melakukan poligami, tentu saja perkara hukumnya akan jadi jauh lebih mudah. Sebab jaminannya bukan hanya satu orang, tetapi bisa 4 sekaligus. Kisanak, oh Kisanak, jika kita mengacu pada pegadaian, barang yang dijaminkan nilainya harus lebih tinggi dari pinjaman. Apakah dengan jaminan istrinya ini, nilai Bahar dan Mustafa berada jauh di bawah kaum perempuan? Kita tidak tahu jawaban yang pasti, Kisanak. Semua tergantung pada tim penilai jaminan. Kisanak, oh Kisanak, kita ikuti berita kedua. Para ilmuwan dari University of Maryland di Amerika Serikat baru-baru ini berhasil melakukan pencangkokan jantung babi kepada David Bennett, pria usia 57 tahun. Sebelumnya, babi-babi yang organnya ingin digunakan buat transplantasi diubah gennya agar sesuai dengan organ dan gen manusia. Dunia tentu saja menyambut baik hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan ini. Setidaknya bisa menjadi jawaban bagi jutaan penderita penyakit di seluruh dunia. Kisanak yang budiman, sebetulnya penemuan ini boleh dibilang agak ketinggalan dibanding dengan Indonesia. Sejak dulu, warga Indonesia sudah melangkah lebih jauh dalam soal transplantasi. Jangankan sekedar mencangkokkan organ, bahkan kita bisa mengubah manusia menjadi babi atau sebaliknya, bolak-balik. Teknologi yang digunakan cukup dengan lilin dalam baskom. Penemuan yang dalam bahasa kedokterannya dikenal dengan istilah babi ngepet ini bukan hanya sekedar transplantasi biologis, tetapi sekaligus sebagai bentuk kerjasama yang baik antara istri dan suami dalam mencari kehidupan yang halal. Biasanya Kisanak, istri berfungsi sebagai penjaga lilin dalam baskom ketika suaminya berubah wujud menjadi babi ngepet. Ada yang berpendapat istri yang menjaga lilin dalam baskom lebih berarti ketimbang sekedar menjadi jaminan penahanan polisi. Kisanak yang budiman, jika transplantasi organ babi ke manusia di Amerika Serikat hanya melibatkan ahli kedokteran semata, sedangkan teknologi babi ngepet di Indonesia merupakan hasil kerjasama antara ahli nujum, ahli pencahayaan yang bertugas menghitung kekuatan cahaya lilin, sampai ahli keuangan. Fungsi ahli keuangan tersebut adalah menghitung rugi laba hasil kerja babi ngepet. Kisanak yang budiman, sayangnya masyarakat Indonesia tidak mau memanfaatkan teknologi babi ngepet ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya dengan mengirim babi-babi tersebut ke Wall Street, ke Tokyo, atau ke Shanghai. Babi-babi ngepet tersebut kita bisa pekerjakan untuk mencari banyak uang di sana. Kisanak yang budiman, para ahli di Indonesia sampai saat ini juga masih diributkan untuk mencari lemak babi di berbagai makanan, obat-obatan, dan juga berbagai barang lainnya. Lambang keberhasilan pencarian lemak babi ini ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat halal, baik untuk makanan, untuk vaksin, kulkas, cat tembok, sampai sandal, termasuk makanan kucing. Seorang ahli gizi menyarankan agar lemak babi bisa dikurangi, maka dibutuhkan diet yang ketat untuk babi-babi tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan diet keto dengan menghindari konsumsi karbo yang berlebihan. Juga dengan memperbanyak konsumsi jus dan sayuran,
sangat dianjurkan kepada babi-babi tersebut. Jangan lupa, para babi juga disarankan untuk melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Bisa dengan senam kegel, poco-poco, atau sekedar jaipongan. Babi-babi dengan bentuk tubuh ideal akan lebih manis dipandang mata Kisanak. Sementara itu, babi penderita obesitas akan sulit bergerak, apalagi kalau dia berprofesi sebagai babi ngepet. Seekor babi ngepet harus punya keterampilan bisa mencium bau uang dari jarak minimal 2 km. Selain itu, ia juga harus memiliki kemampuan berlari dengan kecepatan minimal 50 km per jam. Sementara sang istri babi ngepet sebagai petugas jaga lilin harus terbiasa begadang. Jika tidak sedang bertugas, para istri sangat diharapkan tidak begadang. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Kisanak, profesi babi ngepet sebetulnya cukup tinggi resikonya sebab mereka terpaksa terlalu banyak begadang. Kita dengar nasihat ahli kedokteran bahwa bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Karena itu, sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Lari. Kisan, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Lur. Terima kasih.